你爱我，我爱你，我是本傻加咪咪。你爱我，我爱你，我是本傻加咪咪。 Selamat pagi Bu Triana dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dan saya Rika Rahmawati dan satu saya ada Saya Mutiara Ina Lestari. Dan saya Rinci Patricia Royer. Nah, di sini dari kelompok kami ini akan menjelaskan mengenai prototype, memento, dan iterator. Nah, yang pertama ini akan dijelaskan oleh Rensi, yaitu mengenai prototipe. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan tentang prototype. Prototype merupakan salah satu dari desain pattern bagian pola pembuatan yang digunakan saat kita menyalin objek yang mirip dalam jumlah yang banyak tetapi memiliki sedikit perbedaan. Prototype juga memungkinkan kita menyalin objek tanpa harus bergantung pada kelas dengan menggunakan metode clone. Ini adalah analogi sederhana dari prototype. Bisa dilihat awalnya ada satu sel lalu terbelah menjadi dua. Kedua sel ini sama, tapi mungkin perbedaannya dari ukurannya. Manfaat dari prototipe itu adalah mengurangi penggunaan banyak subclass, menyembunyikan kompleksitas pembuatan objek, dan mengizinkan pembuatan dan penghapusan objek saat runtime. Dan kapan prototipe digunakan? Saat pembuatan objek rumit dan menggunakan banyak resource. Kelas diinisialisasikan pada saat runtime dan klien tidak perlu tahu pembuatan objek dan representasinya. Untuk struktur prototipenya, ya, saat kita membuat kelas di Java, kelas pertama yang kita buat adalah kelas interface-nya. Kelas interface ini akan menjadi prototipenya, di mana akan membuat metode-metode yang diwariskan ke kelas clone. Sedangkan kelas kedua yang harus kita buat adalah kelas clone, di mana metode-metode yang ada pada interface akan diwariskan ke kelas clone. Dan yang terakhir adalah kelas client, atau biasanya kita buat itu kelas demo. Contoh yang saya ambil adalah cloning pada domba. Jadi interface ini ada domba, lalu mewariskan metodenya ke kelas clone, yaitu domba hitam dan domba putih. Lalu membuat demonya, yaitu peternakan. Dan ini adalah penerapan codingannya. Di kelas Java ini, pertama kita akan membuat kelas interface. Kelas interface-nya ini domba, lalu ada metode domba clone, set nama, dan keterangan. Lalu diwariskan ke kelas clone-nya, yaitu yang pertama domba hitam, implement dari kelas domba, ditambahkan atribut nama, dan konstruktornya. Dan ini adalah warisan metodenya. Untuk set nama ini untuk mengambil nama dombanya, dan keterangan itu untuk menampilkan nama dombanya. Untuk domba putih sama seperti domba hitam, ada atribut nama juga, ada konstruktornya, dan mewariskan metode dari kelas domba. Dan untuk kelas demonya, tapi di sini dinamain peternakan, akan dibuat nama-nama untuk dombanya. Untuk kelas domba hitam yang prototype, ada hitam ada putih, diberi nama Baba dan Muli. Lalu kita buat cloningnya untuk domba hitam dan domba putih. Untuk domba hitam kita beri nama Midnight dan yang putih Bibi. Untuk keterangannya, jika domba prototype tidak ditambahin apa-apa, sedangkan domba clone kita akan tambahin keterangan clone. Jadi jika dijalankan akan seperti ini: domba hitam Baba, domba hitam clone Midnight, domba putih Wuli, domba putih clone Bibi. Prototipe ini bisa dipakai kalau misalnya atribut untuk domba ini lebih banyak lagi. Contohnya mungkin ada usia dombanya atau nama peternakannya. Jika misalnya usia sama peternakannya sama, jadi yang kita ubah hanya namanya saja. Jika ingin mengubah usia dan nama peternakannya juga, di kelas interface domba ini ditambahin saja set usia dan set nama peternakan. Baik, berikutnya adalah materi iterator yang akan dijelaskan oleh Rika. Baiklah, di sini ada materi yaitu iterator. Nah, jadi untuk
pengertian iterator itu sendiri yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengakses suatu objek yang berurutan seperti array recorded pada database, isi direktori atau file tanpa memperlihatkan representasi yang mendasarinya. Kemudian ada pun cara kerja iterator itu sendiri yaitu hampir sama seperti cara kerja looping. Hanya saja sedikit lebih kompleks dan bisa mengakses elemen di dalam sebuah elemen. Sedangkan untuk keuntungannya yaitu interface yang dijadikan sebagai iterator itu dapat digunakan secara browse atau bisa digunakan berulang-ulang. Dan dengan menggunakan pola ini, penanganan pengaksesan objek array ini lebih konsisten dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada analogi sederhananya, yaitu di sini terdapat seseorang yang ingin liburan di kota Romawi. Jadi ada 3 pilihan, 3 opsi. Jadi yang pertama ini dia bisa menggunakan opsi dia bisa menghemat biayanya, tapi di opsi ini dia akan memakan banyak waktu karena dia traveling di kota Romawi ini tanpa alat atau bantuan apapun. Kemudian yang untuk opsi kedua ini lebih hemat waktu tapi biayanya lebih besar dibanding opsi yang pertama karena dia menggunakan alat bantu yaitu Maps. Nah, yang kemudian dengan opsi yang ketiga ini biayanya akan lebih mahal, tapi waktu yang digunakan seseorang ini akan lebih singkat karena dia menggunakan pemandu traveling ini. Jadi di opsi yang ketiga ini dia bisa lebih hemat waktu, tapi biayanya itu akan lebih mahal. Kemudian di sini ada manfaat dari iterator itu sendiri yaitu menyediakan opsi pilihan pencarian dan penjelajahan collection. Dan yang kedua penyederhanaan untuk interface collection. Nah, kemudian kapan sih iterator itu digunakan? Yang pertama itu kebutuhan akses ke collection of object tanpa expose terhadap representasi internalnya. Dan yang kedua butuh beberapa opsi pencarian dan penjelajah pada collection. Kemudian di sini ada struktur dari iterator tersebut yang di sini terdapat interface iterator yang mewarisi kelas konkret iterator. Kemudian di sini juga ada interface iterable collection yang mewarisi kelas konkret collection. Nah, untuk penerapan programnya yaitu seperti yang sudah saya buat ini merupakan kelas info buku. Jadi di dalam kelas info buku ini terdapat atribut yaitu judul, penulis, kemudian tahun. Nah, kemudian ditambahkan konstruktornya dan ditambahkan metode get. Kemudian kita akan membuat kelas interface. Nah, di interface ini kita akan menamainya yaitu iterator buku. Kemudian kita tambahkan metodenya yaitu public iterator buat iterator. Nah, kemudian kita membuat kelas yaitu koleksi buku fiksi. Nah, di sini kita akan menambahkan metode daftar buku, kemudian kita menambahkan metode tambah buku, yang dimana buku tersebut kita beri nama Harry Potter. Kemudian untuk penulisnya kita namain Rowling, kemudian tahunnya yaitu tahun 1997. Nah, dan di sini juga ada buku kedua yaitu yang berjudul The Hobbit dan penulisnya J.R.R. Tolkien pada tahun 1937 kita buat. Kemudian kita tambahkan iterator buat iteratornya. Nah, sama halnya di sini kita buat kelas lagi yaitu kelas koleksi buku non fiksi. Sama seperti yang di kelas sebelumnya, kita tambahkan metode daftar buku, kemudian kita tambahkan metode daftar bukunya yaitu berjudul Laskar Pelangi dan penulisnya Andre Hirarta, kemudian tahunnya 2005. Kemudian untuk buku selanjutnya yaitu buku Bumi Manusia dan penulisnya Pramedia AT, kemudian tahunnya tahun 1980. Kemudian kita buat metodenya lagi buat iterator. Untuk selanjutnya kita buat kelas demo. Nah, di kelas demo ini kita buat public static void-nya yaitu public static
tampil buku. Kemudian kita buat public void-nya. Kemudian kita akan menampilkan buku yang sudah kita buat tadi. Nah, kurang lebih untuk tampilan dari pemrograman ini seperti ini. Nah, jadi itulah dari contoh iteratornya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang memento. Memento adalah data pattern yang memungkinkan untuk melakukan undo alias kembali ke state sebelumnya. Fitur undo dan redo memungkinkan untuk mengembalikan state saat ini ke state sebelumnya ketika melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak diinginkan. Analogi sederhananya yaitu seperti kita membuat kenang-kenangan. Di situ kita bisa memfoto. Jadi fotonya itu bisa kesimpan. Jadi fotonya itu kesimpan dan kita bisa melihat foto yang berada di tahun lalu dan kita bisa melihat sekarang. Manfaatnya yaitu 1. Menyimpan history state object tanpa melanggar enkapsulasi. 2. Penyederhanaan penyimpanan history object. Dan kapan digunakan yaitu aplikasi dengan undo dan redo, database transaction. Untuk struktur mementonya yaitu di sini 1 itu ada kelas originator, terus di originator itu ada stage, terus bisa save dan restore itu untuk menyimpannya. Terus kelas kedua yaitu ada kelas memento, sini menggunakan get. Dan yang ketiga yaitu ada kelas caretaker, di mana kelas caretaker itu yaitu yang menyimpan kelas originator dan memento. Baiklah, ini contoh codingannya. Pertama itu buat kelas originator. Kelas originator berfungsi itu menyimpan dan memodifikasi stage. Ada private string state dan ada konstruktor, dan di sini dibuat untuk state update. Terus ada get dan membuat metodenya yaitu metode save. Jadi ada metode restore untuk menyimpan state-nya, dan ada kelas memento yaitu memento class yaitu untuk menyimpan snapshot stage. Sini ada konstruktor stage dan get. Terus ada kelas caretaker, di mana kelas caretaker ini yaitu menyimpan history memento. Terus digunakan yaitu gunakan array list. Di sini menggunakan array list, terus ada private final list memento dan memento list dan new array list. Di sini menggunakan private in correct index. Correct index itu agar tahu state-nya di mana. Terus di sini ada method save untuk meng-save state-nya. Ini nih untuk membuang semua redo stage jika ada perubahan baru. If correct index lebih kecil, memento list size kurang 1. Terus di sini ada metode undo redo-nya yang berfungsi. Undo itu untuk ke sebelumnya dan redo itu untuk ke depannya, state ke depannya. Terus ini kalau tidak ada redo ya, jadi returnnya 0. Ini untuk kelas demonya yaitu kelas originator, terus kelas caretaker. Nah, dimana simulasi perubahan state-nya yaitu misal ada state A itu menyimpan, dan state B, C itu untuk menyimpan.
Terus untuk undo beberapa kali, yaitu SOT, terus undo, terus memento, dan caretaker undo. Dan untuk undonya, untuk undo yaitu atau untuk yang ke sebelum stage-nya. Terus untuk redo itu maju ke depan stage. Dan ini untuk stage yang baru, jadi new state atau state, untuk menambahkannya jadi state D dan tersimpan. Terus ini untuk menampilkan undo semuanya dan menampilkan redo semuanya. Coba dijalani. Nah, jadi state update itu yang pertama itu ada ABC. Terus untuk performing undonya yaitu dari B ke A, berarti B ke A karena dia mundur satu kali. Terus untuk redonya itu yang B, dan new state-nya itu untuk menambahkan tadi yaitu state D. Terus untuk semuanya yang sebelumnya jadi state B, A, dan untuk yang depannya B dan D. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.